Selamat berjumpa kembali para sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Gus pernah memberikan sharing dari beberapa video betapa mudahnya tanaman dari stek itu langsung untuk begitu tumbuh hidup langsung berbunga. Karena Bang Gus menyatakan waktu itu bahwa untuk menjadikan buah yang sebenarnya dari kita langsung stek untuk menjadi buah itu memang sulit. Tetapi karena Bang Gus bertekad untuk terus memberikan sharing, walaupun sulit-sulit, Bang Gus terus selalu untuk mencoba kawan. Bahkan sekarang kita perhatikan sudah menyiapkan beberapa bahan-bahannya. Kita perhatikan, jadi ada beberapa bahan ini yang sudah dari stek berbunga, kemudian ini, kemudian beberapa ini, kemudian ini ada. Bahkan kita simak nanti bersama-sama satu video Bang Gus, maksud saya satu stek Bang Gus yang kira-kira usianya itu sudah sekitar 35 hari. Nah, kita simak sama-sama usia 35 hari ini kawan. Kita buka. Nah, tentu sahabatku semuanya, kalau ini memang betul-betul berembun, kita perhatikan sama-sama kawan. Ternyata juga bisa mengeluarkan bunga. Jadi teknik stek untuk mengeluarkan bunga itu menurut Bang Gus tidak mudah, tetapi kita akan membuat ini semua mudah kalau selalu untuk mencoba. Nah, kita sudah siapkan bahan-bahannya karena setelah ini ada tingkatan rawatan yang perlu Bang Gus sharingkan, tetapi akan Bang Gus ulang kembali untuk memberikan sampling agar sahabatku semuanya itu bisa mencoba dan kita sama-sama belajar untuk saling memberi manfaat. Ini sahabatku bahan steknya akan saya ambil untuk beberapa biji. Bisa yang seperti ini, akan Bang Gus pilih. Seperti ini. Jadi saya rasa 4 saja sudah cukup. Nah, seperti ini bro, 4 seperti ini saja sudah cukup. Kita ulang saja kembali. Plastik, polybag, tali, kemudian tanah full, maksudnya tanah murni. Jadi yang penting Bang Gus sharingkan pada sahabatku semuanya. Kalau untuk Bang Gus ini maaf, Bang Gus itu menggunakan tanah full, maksudnya tanah murni. Jadi tanah ini tidak ada campuran apapun. Kita isikan dalam polybag. Seberapa ukuran kita memberikan tanah itu tergantung pada kita sendiri. Kalau memang benih itu bagus, biasanya akan tumbuh bagus. Kita tancapkan aja bro, nah seperti ini. Jadi satu polybag bisa kita isi 1, bisa itu 2, 3, atau 4, atau 5. Jadi kalau isinya itu lebih dari 1, menurut Bang Gus itu lebih mudah. Kalau 1 gagal, satunya masih hidup. Nah, ini tujuan Bang Gus. Kalau memberikan sampling cuma diisi 1, nanti 1 mati, harus yang lain lagi. Lebih baik 1 polybag Bang Gus memberikan sampling isi 4 atau 5. Kita tambah isi media tanam seperti ini kan. Kemudian setelah seperti ini, nah media tanahnya itu adalah lembab begitu saja, atau yang penting tidak terlalu basah. Karena pada dasarnya benih ini sudah Bang Gus 1 malam sudah Bang Gus rendam. Kalau terlalu basah kawan itu akan mengakibatkan mudahnya tumbuh jamur.
karena ini tanaman yang baru. Nah, teknik pembrongkosan ini sebenarnya itu hanya untuk membantu agar ini tidak terlalu memakan energi panas, maksud Banggus tidak terbuang, penguapan tidak terbuang. Jadi kita tutup seperti ini, kita tali seperti ini pada umumnya yang dilakukan oleh sahabatku semuanya. Nah, kita tali saja, tali juga boleh menggunakan karet, tali plastik, tali dari pelepah tumbuhan juga boleh. Nah, kalau sudah seperti ini kawan, yang sudah Bangkus tadi buka, biasanya itu Bangkus punya timing itu 25 hari sampai 35 hari sampai 45 hari. Karena pada dasarnya pertumbuhan untuk tumbuh akar itu tidak selalu kondisi tanaman itu sama. Jadi 25 hari, 35 hari, 45 hari, bisa sampai 2 bulan. Ini Bangkus lakukan sama sekali tidak menggunakan obat-obatan. Karena Bangkus yakin tanah yang steril, benih yang siap untuk stek itu tanpa obat-obatan bisa tumbuh untuk jambu air. Sebab tidak terjadinya pembusukan pada bahan-bahan stek, otomatis secara logika akan tumbuh akar. Nah, itu hanya semata-mata itu usaha kita. Jadi seperti ini kita lihat bunga-bunganya kawan. Nah, sekali lagi, nah ini tumbuh bunga. Bagaimana kalau bunga itu dipersiapkan sebelum stek? Itu justru sesuatu yang fatal, justru akan mati. Sebab kita di saat melakukan stek ada bunganya, berarti tumbuhan tersebut, bahan stek tersebut dalam fase generatif. Fase generatif tidak mungkin bisa memunculkan akar. Jadi jangan pernah lakukan stek itu di saat tumbuhan ada bunganya. Karena di saat ada bunganya adalah fase generatif yang tidak mungkin untuk memunculkan bunga. Jadi kita tidak membicarakan vegetatif dan generatif, tapi ketika tidak ada bunganya bahan stek itu kemungkinan memunculkan bunga. Sebab ada fase vegetatifnya, jadi mampu untuk memunculkan bunga dan akar. Nah, setelah seperti ini semuanya kawan, setelah seperti ini kita buka seperti ini, dalam beberapa waktu itu akan seperti ini. Nah, ini kita perhatikan kawan, ini bunganya. Nah, ini perhatikan, ada Bangkus memberikan sampling itu ada beberapa saja. Kalau terlalu banyak tentu kita itu bukan ini saja yang Bangkus rawat. Nah, ini bunganya. Kalau sudah seperti ini kawan, tentu kita melakukan sebuah tahapan rawatan. Jadi kita simak sama-sama. Tadi Bangkus lupa belum menyiapkan rawatan selanjutnya. Kita akan buat sekarang untuk rawatan selanjutnya. Jadi sahabatku semuanya, ini persiapan, boleh di polybag yang lebih besar daripada tempat semuanya. Jadi setelah kita buka seperti ini, akhirnya seperti ini kawan. Nah, akhirnya seperti ini. Itu tentu yang kita lakukan kawan ya. Yang kita lakukan adalah rawatan selanjutnya. Kalau Banggus melakukannya itu langsung menggunakan tahapan apa yang disebut sebagai rawatan vegetatif, yaitu rawatan awal pertumbuhan. Walaupun toh sebenarnya apa yang dikatakan Banggus sebagai rawatan awal pertumbuhan itu sejak dari tumbuhnya stek. Tetapi kan Banggus punya metode bahwa ketika tanaman ini ditaruh di atas media tanam, terbantukan beberapa keuntungan yang didapat dari tumbuhan ini untuk tumbuh kembang di lahan pot, di lahan sempit. Dengan rawatan vegetatif, cukup nutrisi, cukup matahari, juga cukup oksigen. Karena maaf, bukan Banggus untuk menggurui kalian semuanya, para sahabatku semuanya. Tetapi yang sering dilupakan, kalau tanaman itu ada air, ada nutrisi cukup, media bagus, matahari, tapi sering melupakan oksigen itu tidak diperhitungkan dalam tanamannya. Jadi oksigen ini sangat penting, apalagi di lahan pot, lahan sempit. Jadi namanya sebuah tumbuhan itu makhluk hidup. Makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen. Nah, inilah Banggus menggunakan teknik rawatan awal vegetatif seperti ini. Nah, kita seperti ini saja kawan. Ini tujuannya itu untuk membantu agar perkembangan akar yang bawah itu langsung ada media lagi. Jadi tidak berkutat pada sekitaran sini. Dengan demikian celah-celah oksigen itu bisa didapat dari tanaman ini.
akhirnya menjadikan tanaman ini hidupnya itu sangat nyaman kawan. Karena tanaman itu tidak bisa berkomunikasi dengan kita, jadi ketika cukup oksigen tentu kita pun sebagai manusia merasa udara kok enak, oksigen kok enak, tentu kita merasa nyaman. Apalagi tumbuhan walaupun tidak bisa berkomunikasi langsung dengan kita, tentu cukup oksigen akan membuat tanaman itu akan lebih nyaman. Inilah dari makna ini semuanya Banggus memberikan teknik vegetatif seperti ini. Jadi ini tujuannya agar terpenuhinya, tercukupinya keperluan oksigen yang diperlukan oleh tanaman. Ini adalah murni metode Banggus. Juga untuk di lahan sempit pada akhirnya Banggus akan meneruskan metode shutdown 90 menuju 180 derajat. Itu pun adalah metode Banggus. Itu murni kawan, metode Banggus. Jadi kalau sudah seperti ini kawan, tetapi seperti ini jangan, kita juga ada perhitungan untuk kita jemur di matahari, kenakan matahari bisa 2 jam, bisa 3 jam, 1 jam. Jangan terlalu terik, karena ini tanaman yang baru, tentu pertumbuhan yang baru. Dengan kapasitas berapa kekuatan tanaman ini kira-kira untuk menerima matahari. Tentu ini menjadi perhitungan kita semua. Karena ini semuanya itu menurut Bangku itu bukan hal yang sulit kawan. Ini justru kalau sahabatku semuanya itu berhasil, ini sesuatu yang menyenangkan. Bukan ditinjau faktor sulit atau tidak. Nah setelah seperti ini kawan, dari beberapa hari, nah kita dapati tanaman kita dari stek seperti ini. Yang lain lagi kita tunjukkan. Nah mengenai nanti menjadi buah atau tidak, itu tentu kita juga akan membuat terus dari stek untuk berbunga itu sampling yang lebih banyak. Jadi perbandingannya sangat berat, 1-10, 1-20, 1-30. Semoga saja walaupun tidak terlalu banyak perbandingan, bisa langsung menjadi buah. Maksudnya bertahan sampai menjadi buah yang bagus. Akhirnya seperti ini kawan. Tentu kita pun bisa merasa kalau tanaman ini adalah cukup oksigen, tentu akan merasa nyaman. Nah ini pentingnya sebelum membuat tanaman itu berbunga, berbuah atau subur, tentu ada beberapa hal yang telah Banggus sharingkan kepada sahabatku semuanya. Jadi media tanam tanah, air cukup, matahari cukup, nutrisi cukup, tentu dengan rawatan, pruning, teknik shutdown persiapan 90 menuju 180 derajat. Jangan lupa kawan, oksigen penting, peran oksigen sangat penting dalam tanaman. Yang kebanyakan dilupakan. Jadi tidak pernah memikir oksigen di dalam pot itu akhirnya bisa bernapas atau tidak, itu jarang kita, bahkan kita silap. Nah itu sangat penting agar tumbuhan itu bisa hidup dengan nyaman. Oksigen itu sangat penting kawan. Oleh sebab itu Banggus punya teknik metode yaitu rawatan vegetatif. Inilah yang Banggus maksud sejak dari awal pertumbuhan. Sekaligus Banggus memberikan sharing dari tanaman stek yang semoga nantinya bisa menjadi buah langsung. Dan karena terus Banggus tetap bertahan dengan metode Banggus sendiri, akhirnya karo rawatan vegetatif itu akhirnya seperti ini. Sahabatku semuanya tentu bisa membayangkan walaupun tidak bisa berkomunikasi dengan tanaman, tentu ini akan lebih nyaman daripada akarnya kita tenggelamkan di dalam pot. Itu tentu mengalami kesulitan untuk memenuhi keperluan oksigen. Nah ini tentu Banggus mengingatkan pada sahabatku semuanya perlunya oksigen untuk tanaman. Oleh sebab itu Banggus membuat sebuah metode rawatan vegetatif. Semoga aja metode Banggus ini untuk sahabat-sahabat semuanya tuh bisa sahabatnya mengembangkan lebih baik daripada Banggus. Nah, seperti ini tentu kita lihat kawan, kita tidak bisa komunikasi dengan tumbuhan, tetapi ketika kita melihat seperti ini tentu akan lebih nyaman. Jangan melihat dari tingkat kesuburan saja.
Insya Allah akhirnya tanaman jabat semuanya. Bayangkan kok 5 tahun, 10 tahun, bahkan kalau ada kesehatan yang baik untuk tanaman lebih dari 10 tahun, bisa 15 tahun atau 20 tahun tetap akan berkembang vegetatif dan generatif itu secara rolling yang baik, kawan. Baiklah sahabatku, semuanya akan bagus ulang sekali lagi. Jadi untuk membuat tanaman itu dalam stek langsung berbunga, itu sering bagus dalam video pernah menguploadnya. Kemudian ini bagus ulang kembali. Ini juga sama, bagus belajar agar bagus bisa target untuk menjadi buah tanpa rontok. Ketika stek itu memang bagus sendiri masa kesulitan. Oleh sebab itu bagus menyatakan 1, 10, 1, 20, 1, 30. Ini agar menjadi sharing bermanfaat. Bagus juga berusaha, kawan. Yuk kita sama-sama untuk berusaha. Akhirul kata, semoga sharing bagus ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.